Tahun 2016 Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonominya dengan pertumbuhan PDB-nya atau GDP mencapai 5,02%. Ini adalah suatu pencapaian yang bisa dikatakan momentum balik karena 4 tahun berturut-turut GDP atau PDB Indonesia sebetulnya terus mengalami penurunan atau dalam hal ini perlemahan. Dan dibandingkan dengan negara-negara G20 atau ASEAN, pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 1 dekade ini dapat dikatakan merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ini tentu menempatkan Indonesia sebagai suatu negara yang diperhitungkan sebagai potential market. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terutama adalah berasal dari faktor domestik. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga dan investasi menjelaskan sekitar 90% dari produk domestik bruto kita atau size ekonomi kita. Ini sangat menguntungkan apalagi pada saat faktor eksternal ekspor masih sangat lemah dan biasanya kalau pasar dalam negeri juga dipengaruhi oleh ekspor yang lemah, maka impor kita juga ikut melemah. Konsumsi rumah tangga dan investasi mampu mengkompensir dan menjadi engine of growth bagi perekonomian kita. Kalau kita lihat dari sisi produksi, maka pada tahun-tahun terakhir ini terjadi suatu pergeseran di dalam komposisi ekonomi Indonesia, di mana sektor-sektor tersier atau jasa makin penting. Kita melihat di sini Pak Rudiantara yang selalu sibuk karena dia adalah akan menjadi sektor masa kini dan masa depan. Sektor-sektor telekomunikasi dan sektor jasa perdagangan dan sektor-sektor yang disebutnya pariwisata tidak ada di dalam produksi, itu akan menjadi penting. Namun Indonesia di dalam menciptakan kesempatan kerja masih sangat tergantung kepada sektor primer, yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan, dan kemudian juga sektor sekunder seperti konstruksi dan manufaktur. Tahun 2016 juga ditandai adanya perbaikan atau dalam hal ini mengembalikan reputasi dan kredibilitas dari instrumen kebijakan ekonomi yang penting yaitu APBN. Yaitu dengan melakukan penyesuaian dari sisi target penerimaan perpajakan kita menjadi lebih realistis. Memang kita perlu untuk melakukan agar di dalam pengelolaan ekonomi tidak dihantui oleh pertanyaan apakah instrumen pemerintah ini bisa sustainable atau tidak. Dan saya pada malam hari ini ingin menyampaikan terima kasih kepada banyak sekali stakeholder yang saya tahu sangat dipengaruhi oleh kebijakan itu. Mengembalikan kredibilitas APBN artinya mengembalikan estimasi proyeksi penerimaan yang kebetulan memang lebih rendah dan artinya kami harus meminta banyak pengeluaran negara dikurangi dan saya tahu stakeholder yang hadir pada malam hari ini adalah para stakeholder yang ikut berkontribusi untuk bisa mengembalikan kredibilitas APBN. Kita perlu untuk menjaga ini bukan dalam artian kita tidak ingin membelanjakan uang, namun kita perlu untuk membelanjakannya secara cermat dengan perencanaan yang baik. Langkah-langkah kebijakan fiskal di tahun 2016 tersebut menyebabkan kita mampu untuk menjaga defisit kita di bawah 2,5%. Dan kebijakan yang dilakukan oleh banyak kementerian lembaga untuk memotong secara cerdas atau smart cutting menyebabkan kita mampu tetap menjaga pertumbuhan ekonomi kita. 5,02 adalah bukti bahwa walaupun pemerintah melakukan penyesuaian atau pemotongan anggaran, namun momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Kalau kita lihat pencapaian tahun 2016 dengan berbagai penyesuaian yang tidak mudah, namun kita tetap bisa mencapai berbagai hal di tahun 2016. Kita bisa melihat seluruh anggaran terserap 84% dan juga
dalam beberapa tahun terakhir 14% dari total belanja negara itu didedikasikan untuk infrastruktur. Kalau kita lihat tadi Menteri PUPR ternyata tidak hanya ahli untuk membelanjakan dan membangun infrastruktur, namun beliau juga ahli untuk memukul drum. Barangkali itu bagus exercise untuk Menteri PUPR. Dan saya ingin menyampaikan sedikit hal-hal yang telah dicapai tahun 2016. Meskipun dengan suasana APBN yang sulit, tahun 2016 kita mampu menyelesaikan 2.529 km jalan yang direkonstruksi dan dibangun baru. Tahun 2016 kita membangun 3 bandara baru, 37 bendungan baru, 850 hektar drainase, 10,6 km jembatan, dan 33 km pembangunan jalur kereta api baru. Makanya Menteri Perhubungan duduk satu meja sama saya. 1.025 km irigasi dan 1.111,3 ribu unit rumah susun dan rumah khusus. Untuk ketahanan pangan dan penyerapan, dalam hal ini penyerapan anggaran di bidang pangan mencapai 84. Bapak Menteri PUPR hadir pada saat saya sudah selesai bicara mengenai masalah jalan raya. Tadi padahal saya puji-puji Bapak. Jadi Bapak bertanya aja kepada semua orang. Terima kasih. Saya mengatakan tidak hanya hebat memukul drum tapi juga mendeliver banyak sekali proyek infrastruktur. Di bidang pangan, penyerapan anggaran mencapai 84%, dan pencapaian output disesuaikan dengan skala prioritas. Output yang dicapai yang cukup bagus dan sangat nyata tahun 2016 adalah 37 bendungan baru, 3,7 juta hektar area tanaman padi, jagung dan kedelai, pengadaan 4,5 ribu ekor sapi indukan. Kita sekarang masih banyak mengimpor daging sapi, oleh Pak Enggar duduk satu meja sama saya, kita sekarang sedang menata agar import sapi itu juga comply dari sisi custom maupun dari perpajakan. Kita juga mencapai taman teknologi pertanian di 10 kabupaten, membangun taman teknologi pertanian, 1.025 km irigasi primer dan sekunder, serta 442.015 hektar irigasi tersier. Menteri Pertanian juga mampu melaksanakan pengadaan 148,8 ribu unit alat mesin pertanian dan 4 taman sains pertanian serta membangun 1.218 toko tani Indonesia. Untuk anggaran pendidikan, karena kita bicara tentang manusia, Ketua Badan Anggaran yang baru Pak Aziz terus-menerus mengatakan saya ingin fokus pada indeks quality manusia. Dan kita semua tahu bahwa kita komit untuk selalu mengalokasikan 20% anggaran belanja kita untuk bidang pendidikan. Jumlah total yang terrealisir pada tahun 2016 adalah 89% dari total anggaran yang disediakan. Apa yang kita capai dengan 20% anggaran pendidikan? Kartu Indonesia Pintar, 20,7 juta siswa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Beasiswa Bidik Misi, 324.000 siswa mendapatkan beasiswa tersebut. Bantuan operasional sekolah, 8 juta siswa. Pembangunan dan rehabilitasi 28,4 ribu ruang kelas baru dan tunjangan guru untuk 873 ribu guru. Beasiswa S2, S3 untuk 11.397 dosen. Saya kalau kemana-mana sekarang selalu mengatakan banyak dosen yang mengatakan saya sangat senang karena saya mendapatkan beasiswa dari negara. Kita berharap
kualitas dari perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia tentu menjadi lebih baik. Dan dengan anggaran 20% kita juga memberikan bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri dan bantuan penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum sebanyak 118 perguruan tinggi negeri. Di bidang kesehatan, Ibu Menteri Kesehatan yang cantik malam hari ini ada di sini, kita juga mengalokasikan anggaran 5% dari APBN kita. Output yang dihasilkan pada tahun 2016, Kartu Indonesia Sehat, 91,1 juta penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat. Untuk yang duduk di sini barangkali itu tidak ada masalah. Namun banyak masyarakat miskin yang selama ini tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan. Buat mereka mendapatkan Kartu Indonesia Sehat merupakan suatu akses yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu tahap pertama untuk memotong apa yang disebut siklus kemiskinan. 2018 kita juga mengakreditasi rumah sakit sebanyak 201 di kabupaten. Kita berhasil mengeliminasi malaria di 247 kabupaten dan kota. Saya waktu di World Bank kerja, saya tahu Bill Gates Foundation itu sangat-sangat memperhatikan malaria. Dia banyak mengeluarkan uang dari uang Yayasan Gates Foundation untuk memerangi malaria. Indonesia tahun 2016 telah mengeliminasi malaria di 247 kabupaten. Ini hampir seluruh benua Afrika. Jadi kita bisa saja mengatakan pada Bill Gates, tolong belajar dari kita kali dalam hal ini. Terima kasih Ibu Menteri yang sudah melakukan. Kita juga mencapai imunisasi di 80,7% kabupaten di Indonesia. Prevalensi stunting menurun ke 26,1%. Ini yang saya sering, Menteri Keuangan yang ngomongin tentang stunting itu ya saya mungkin yang sering. Karena saya yakin bahwa kalaupun kita tambah anggaran pendidikan, tapi kalau anak dari lahir sampai umur 3 tahun sudah tidak mendapatkan gizi yang cukup, mau ditambahin dengan Kartu Indonesia Pintar, dia tidak akan bisa pintar. Karena otaknya sudah tidak bisa berkembang secara penuh pada saat dia dini hidupnya. Dan ini penting buat kita semua untuk Indonesia ke depan. Dan juga untuk imunisasi dasar lengkap 4 juta bayi yang di bawah 1 tahun dan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 81,5%. Untuk bansos, masyarakat yang miskin kita mengeluarkan anggaran dan terserap 92,9%. Dengan berhasil menciptakan 5,9 juta keluarga penerimaan manfaat program Keluarga Harapan. Ini menggambarkan bahwa komitmen pemerintah untuk menggunakan instrumen APBN di dalam rangka tidak hanya mengakselerasi pembangunan dengan membangun infrastruktur, tapi juga untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita butuhkan di masa depan menjadi sangat penting. Kita juga menggunakan APBN untuk meningkatkan peranan BUMN. Penanaman modal negara atau PNN di BUMN kita cukup signifikan. Tahun 2016 adalah sebesar 50,5 triliun. Yang sampai hari ini memang belum efektif karena pencairannya adalah pada akhir tahun. Namun tahun 2015 kita juga memberikan penanaman modal negara sebesar 64,5 triliun. Yang sampai hari ini juga belum seluruhnya tergunakan. Jadi kita juga perlu untuk betul-betul makin mengoptimalkan seluruh rupiah yang sudah dialokasikan agar betul-betul segera bekerja untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan ekonomi kita. Dari sisi kemandirian ekonomi nasional, kita melakukan program yang mempergunakan 35,2% program dan program pembangunan maritim yang dalam hal ini adalah sebesar 4,6%. Mari kita lihat tahun 2017 yang sedang kita jalani sekarang. Tahun 2017 ekonomi momentum pertumbuhannya diperkirakan masih berlanjut meskipun suasana tidak lebih mudah.
memang ekspor menunjukkan agak sedikit membaik dengan harga komoditas dan bahkan juga volume, sehingga kita tidak mengalami kontraksi yang dalam seperti tahun-tahun terakhir ini. Namun pemerintah tetap waspada karena tantangan ekonomi global tidak makin mudah. Hari-hari ini kita mendengar Bank Sentral Amerika sudah pasti akan menaikkan suku bunga lagi. Kita juga sudah melihat bahwa ekonomi Tiongkok akan terus mengalami adjustment atau penyesuaian yang artinya pertumbuhan ekonominya menjadi lebih rendah sedikit. Dan juga kepastian dari arah kebijakan ekonomi di Amerika serta di Eropa yang masih terus bergulat dengan berbagai macam persoalan. Brexit, kemungkinan terjadinya referendum di Scotland, Grexit kemungkinan, dan berbagai election atau pemilihan di negara-negara di Eropa yang akan menentukan apakah European Union akan tetap bersatu atau tidak. Dengan situasi ini kita masih mengharapkan tahun 2017 pertumbuhan akan mencapai 5,1. Memang ada yang memberikan proyeksi lebih tinggi dari itu, namun pemerintah terus berhati-hati. Kita mengasumsikan bahwa tekanan inflasi akan sedikit meningkat ke 4% dengan nilai tukar rupiah diasumsikan 13.300 dan juga dalam hal ini harga minyak 45 dolar per barel. Kita juga mengasumsikan produksi minyak ada di 815, meskipun beberapa bulan terakhir saya lihat produksinya cukup lebih tinggi dari yang ditargetkan. Kita berharap momentum ini akan terus terjaga sampai akhir tahun. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi akan terus terjaga, namun kita juga masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah, yaitu membangun masyarakat adil dan makmur. Tantangan kita masih sangat besar, yaitu masih lebih dari 10% rakyat di Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan yang juga merupakan tantangan yang harus kita perangi dan peningkatan competitiveness dan produktivitas dari ekonomi dan masyarakat kita. Tingkat kemiskinan meskipun sudah turun dari 16,6% tahun 2007 menjadi 10,7 masih merupakan tantangan. Kita tentu perlu untuk mewaspadai bahwa anggaran yang makin besar harus mampu untuk mengurangi dan memerangi kemiskinan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita upayakan melalui kualitas belanja negara. Ketimpangan juga terjadi tidak hanya secara vertikal antar jenjang pendapatan masyarakat, namun secara horizontal antar provinsi dan antar pulau di Indonesia. Presiden beberapa kali sudah mengundang gubernur untuk presentasi meskipun fokusnya pada program prioritas nasional, namun juga menggambarkan bagaimana masing-masing gubernur menceritakan atau menjelaskan mengenai prioritas di masing-masing provinsinya. Mungkin kita perlu untuk memperhatikan bagaimana agar provinsi-provinsi terutama di luar Pulau Jawa mampu menemukan sumber pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan berkualitas. Untuk mengatasi tantangan pembangunan yang tadi saya sebutkan, tentu kita perlu untuk menciptakan perekonomian yang momentumnya terus kita jaga. Dalam hal ini bagaimana kita bersama-sama membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan. APBN merupakan instrumen fiskal akan bersama-sama dengan Gubernur Bank Indonesia melalui instrumen moneter dan sektor jasa keuangan secara keseluruhan tentu merupakan dua instrumen dan sektor yang luar biasa penting. Namun kita juga perlu tahu bahwa institusi yang efisien, efektif dan bersih akan menjadi salah satu bentuk pilar dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Kita juga perlu untuk meningkatkan sektor produksi yang kompetitif dan yang paling penting juga adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Ini untuk menyiapkan Indonesia di dalam menghadapi faktor-faktor eksternal yang sering tidak bisa kita kontrol namun sangat mempengaruhi ekonomi kita. Kebijakan APBN kita akan dibuat untuk menjadi instrumen di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan inklusif. Dalam hal ini kualitas belanja negara menjadi sangat penting, defisit dijaga pada tingkat yang dianggap cukup untuk menciptakan stimulus tanpa menciptakan pertanyaan atau dalam hal ini krisis kepercayaan terhadap sustainabilitas dari APBN kita. Tingkat defisit Indonesia merupakan tingkat yang termasuk paling rendah bila dibandingkan dengan negara lain, yaitu di bawah 3% dalam 10 tahun terakhir. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menggambarkan bahwa instrumen fiskal saja sudah mencukupi, namun juga kebijakan-kebijakan di luar instrumen fiskal menjadi luar biasa penting. Namun untuk kita bisa mencapai tujuan pembangunan kita perlu penerimaan negara. Penerimaan pajak kita masih rendah dibandingkan negara-negara lain dihitung dari rasio terhadap GDP. Oleh karena itu kita perlu untuk terus mempergiat di dalam menciptakan momentum tax amnesty ini untuk memperbaiki dan mereformasi seluruh kebijakan perpajakan dan institusi perpajakan, baik itu pajak maupun bea cukai. Mengawali reformasi perpajakan, kami dalam hal ini akan menggunakan momentum tax amnesty untuk bisa menciptakan perbaikan di internal Direktorat Jenderal Pajak. Tax amnesty telah memberikan hasil dengan deklarasi aset mencapai 4.478 triliun rupiah. Dan uang tebusan sebesar 112 triliun untuk akhir Desember 2016. Dan ini diikuti oleh 719.000 lebih wajib pajak. Nampaknya banyak, tapi saya menganggap bahwa ini masih kecil. Karena masih banyak wajib pajak kita yang masih belum menyampaikan SPT atau belum menyampaikan SPT secara benar. Tentu kita ingin agar tingkat kepatuhan dari wajib pajak akan terus ditingkatkan. APBN juga memiliki peranan yang strategis dari sisi alokasi anggaran. Kita akan lebih banyak menggunakan instrumen ini untuk investasi di bidang hal-hal yang sifatnya produktif dan meningkatkan kualitas dari Republik Indonesia dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan kemampuan kita untuk memperbaiki kelembagaan seperti TNI, Polri, dan penegak hukum. Karena mereka merupakan pilar-pilar yang sangat penting untuk menjaga Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak anggaran kita, bukan karena tadi Panglima TNI-nya enggak nyanyi, tapi saya mau hibur juga. Banyak dari APBN kita yang kita belanjakan melalui pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu keputusan politik yang sangat penting dengan tujuan untuk bisa melayani dan memakmurkan rakyat Indonesia secara lebih cepat karena kualitas pelayanan dari pemerintah di daerah dianggap lebih dekat dan lebih memahami kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu kita melihat bahwa anggaran yang dibelanjakan melalui daerah untuk tahun 2017 sudah sama besarnya dengan yang kita belanjakan melalui kementerian dan lembaga. Dan tantangannya tentu saja tidak dari sisi jumlah anggaran, tapi bagaimana mereka bisa dibelanjakan secara baik. Namun kebijakan fiskal moneter adalah hanya dua kebijakan yang penting secara makro. Secara real dan struktural kebijakan-kebijakan lain menjadi sangat penting. Sektor perdagangan, sektor investasi, sektor tenaga kerja yang semuanya begitu sangat penting untuk menciptakan apa yang disebut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Oleh karena itu berbagai kebijakan di sektor-sektor tersebut perlu untuk melengkapi dan memperbaiki kualitas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga momentum melalui pertumbuhan yang inklusif, termasuk dalam hal ini menjaga daya beli masyarakat kita dan memperbaiki iklim investasi. Karena mereka kontribusinya terhadap GDP tadi saya sampaikan mencapai lebih dari 90%. Reformasi ini
sebagian telah mencapai hasilnya dengan kita meningkat secara signifikan di dalam ranking Ease of Doing Business. Juga kita melonjak 15 tingkat, namun juga dari berbagai feedback yang kita terima dari para pemegang bonds di Indonesia, mereka sangat senang dengan prospek perekonomian Indonesia dan mereka merasa percaya dengan set kebijakan yang diambil oleh pemerintah di Republik Indonesia. Sehingga Indonesia adalah suatu negara yang termasuk emerging market, namun emerging yang berbeda dari emerging yang lain. Kalau negara-negara Brasil, Meksiko mereka menghadapi persoalan tertentu atau negara-negara penghasil minyak seperti Nigeria atau dalam hal ini Rusia atau South Africa yang juga dia memiliki potensi pertambangan yang banyak. Namun Indonesia dianggap merupakan emerging market yang potensinya cukup menjanjikan. Dan coba kita lihat kalau perspektif 100 tahun Republik Indonesia merdeka, 2045, potensinya apa yang akan kita lihat? Pada tahun 2045 penduduk Indonesia akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa, di mana usia produktifnya 52% dan kelas menengahnya mencapai 82%. Ini adalah perekonomian besar yang sangat potensial. Kita juga akan merupakan ekonomi kelima terbesar di dunia dengan income per kapita mendekati 30.000 US dollar. Suatu kelas yang sangat tinggi yang mampu untuk menjadi basis bagi pembangunan apapun di negeri ini karena size-nya sangat besar. Kita tentu berharap para stakeholder yang hadir pada malam hari ini untuk kita, tadi saya menyanyikan if we hold on together, artinya kalau kita bersama-sama bergandeng tangan, maka Indonesia akan mampu untuk tidak hanya mencapai yang kita proyeksikan ini, tapi kita bisa menjadi pemain besar di wilayah Asia dan bahkan di dunia. Tentu itu hanya akan tercapai apabila kita mampu menciptakan infrastruktur yang siap dan berkualitas, manusia-manusia yang punya kualitas dan berpendidikan, kesiapan di bidang teknologi informasi yang tadi saya sampaikan, dan kebijakan konektivitas sehingga Indonesia merupakan negara kesatuan yang tidak terpisahkan, tata ruang wilayah yang makin baik, kelembagaan pemerintahan yang makin efisien, efektif, dan memiliki tata kelola yang baik, dan sumber daya ekonomi yang dikelola secara sustainable. Inilah masa depan Indonesia dan kami di Kementerian Keuangan siap untuk melayani Anda semua yang hadir pada malam hari ini agar kita mampu mencapai tujuan Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ani. Luar biasa.